Salah satu sarana investasi yang bisa Anda pilih adalah reksadana, khususnya jika Anda mencari sarana investasi yang berisiko rendah dan juga Anda tidak begitu memiliki pengetahuan soal pasar modal dan tidak memiliki banyak waktu, misalnya jika Anda adalah seorang karyawan. Namun tetap harus diperhatikan, meskipun reksadana memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi saham, tetap Anda harus cermat dalam memilih dan membeli produk reksadana. Untuk memilih dan membeli produk reksadana, atau jika Anda ingin berinvestasi di reksadana, ada beberapa langkah yang penting untuk Anda perhatikan, yaitu yang pertama, kenali profil risiko investasi Anda. Profil risiko adalah gambaran diri seseorang ketika menghadapi risiko dari kegiatan investasi yang dilakukan. Dalam konteks reksadana, risiko yang dimaksud adalah saat nilai aktiva bersih atau NAB atau harga unit reksadananya turun. Kira-kira kalau melihat portofolio investasi Anda turun atau rugi, apakah Anda akan cemas atau stres? Nah, apapun jawabannya, semuanya relatif, karena tiap orang punya tingkat toleransi risiko yang berbeda-beda. Apa saja jenis profil risiko dan bagaimana untuk mengenali profil risiko Anda, bisa dilihat pada video kami yang membahas tentang bagaimana cara mengenali profil risiko. Langkah yang kedua, pahami jenis-jenis reksadana. Anda harus paham betul mengenai jenis-jenis reksadana agar Anda bisa membeli produk reksadana yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan sesuai dengan profil risiko Anda. Anda bisa mempelajari mengenai jenis-jenis reksadana di video kami tentang seluk-beluk reksadana. Kemudian yang ketiga, sesuaikan jenis reksadana yang dipilih dengan tujuan keuangan Anda. Jadi, memilih produk reksadana harus menyesuaikan antara jenis produk reksadana yang dipilih dengan tujuan keuangan Anda. Misalnya, Anda punya rencana untuk menikah 3 tahun dari sekarang. Agar dana investasimu bisa bertumbuh optimal, kamu bisa pilih produk reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran. Atau misalnya, rencana investasi Anda adalah untuk biaya kuliah anak Anda kelak, maka produk reksadana saham lebih cocok untuk dipilih. Tapi dalam memilih produk reksadana tersebut, jangan lupa untuk menyesuaikan dengan profil risiko Anda ya. Jika toleransi Anda terhadap risiko itu rendah, maka Anda tidak cocok untuk menempatkan dana Anda di reksadana saham. Lebih baik untuk menempatkan dana Anda pada produk reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap untuk tujuan keuangan yang lebih panjang. Kemudian yang keempat, lakukan riset terhadap perusahaan manajer investasi. Dalam investasi reksadana, salah satu pihak yang punya peranan penting adalah manajer investasi. Gampangnya, manajer investasi adalah pihak yang punya kewenangan untuk mengelola portofolio dari suatu produk reksadana. Kepiawaian manajer investasi dalam mengelola portofolio akan mempengaruhi kinerja dari suatu produk reksadana. Penting sekali untuk melakukan riset mengenai rekomendasi manajer investasi yang terbaik. Lalu cek legalitasnya melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perusahaan manajer investasi ini biasanya namanya ada kata-kata aset manajemen di belakangnya. Contohnya PT Mandiri Asset Management, kemudian ada PT BNI Asset Management, dan lain-lain. Lalu cek juga rekam jejak dari manajer investasi melalui pemberitaan media, baik di masa lalu hingga saat ini. Jika sekiranya ada pemberitaan negatif, Anda patut untuk mempertimbangkan ulang untuk membeli produk dari manajer investasi tersebut. Ini penting karena pernah terjadi penyelewengan dalam pengelolaan dana investasi reksadana, seperti kasus Sarijaya, Narada, dan terakhir Minapadi. Intinya, Anda bisa pilih manajer investasi dengan kinerja bagus, performa produk yang gemilang, reputasi baik, dan ternama. Lalu yang kelima, cek jumlah dana kelolaan. Dana kelolaan atau disebut juga aset under management
adalah nilai pasar dari aset-aset yang manajer investasi kelola atas nama investornya. Jumlahnya bisa berubah-ubah seiring dengan arus kas masuk dan keluar dari investor. Selain itu, nilai dana kelolaan juga bisa berubah seiring dengan nilai aset investasi yang menjadi dasar atau underlying asset. Sebagai contoh, jumlah aset under management dari suatu produk reksadana saham meningkat seiring dengan tren positif harga saham-saham di bursa. Jumlah aset under management atau dana kelolaan suatu reksadana bisa jadi salah satu penentu Anda dalam memilih produk reksadana yang terbaik. Kalau nilai dana kelolaannya besar, misalnya lebih dari 500 miliar, itu artinya tingkat kepercayaan para investor cukup besar, baik kepada si manajer investasi maupun atas kinerja produk reksadananya. Lalu yang keenam, lihat kinerja masa lalu. Cara memilih reksadana yang tidak boleh terlewatkan adalah melihat kinerja masa lalu dari suatu produk reksadana. Meskipun kinerja masa lalu suatu produk tidak menjamin performanya di masa mendatang, setidaknya bisa jadi gambaran kinerja dari manajer investasi pengelolanya. Nah, untuk melihat kinerja masa lalu dari suatu produk reksadana, mulai dari harian hingga 10 tahun yang lalu, itu bisa dilihat di website atau aplikasi Nanam Duit atau Bareksa atau aplikasi lainnya. Demikian pembahasan kita mengenai cara memilih produk reksadana. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini. Selamat berinvestasi dan semoga investasi Anda selalu memberikan hasil yang optimal. Silahkan share video ini agar makin banyak yang tercerahkan tentang investasi di reksadana. Terima kasih atas kunjungannya dan sampai jumpa lagi.